Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nurjana SPD dalam pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita sudah sampai pada pertemuan kedua, yang mana pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang persamaan nilai mutlak satu variabel. Namun sebelumnya, mari kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat bertemu walau hanya melalui video saja. Dan tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli. Baik, kita lanjut pada materi. Subpokok bahasan kedua yaitu pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Namun sebelumnya kita harus ingat kembali definisi nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan positif X untuk X lebih dari sama dengan 0. Nilai mutlak X menjadi negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, dalam materi pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus tahu sifat-sifat daripada pertidaksamaan nilai mutlak tersebut. Di sini kita akan membahas 5, yaitu yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Artinya, nilai mutlak itu dapat dihilangkan dengan menggunakan pengkuadratan. Yang kedua, sifat yang kedua yaitu nilai mutlak X lebih dari A. Maka cara penyelesaiannya adalah X kurang dari min A atau X lebih dari A. Nilai mutlak X untuk lebih dari atau sama dengan A, maka cara penyelesaiannya sama dengan sifat yang kedua. Sifat yang kedua dengan yang ketiga sama, hanya bedanya di sini dia menggunakan tanda sama dengan, lebih dari sama dengan. Begitu pula di sifat 4 dan 5 itu sama saja. Cara penyelesaiannya jika diikuti oleh tanda pertidaksamaan kurang dari, maka cara penyelesaiannya adalah X lebih dari min A, X kurang dari A. Cara bacanya dari tengah, boleh juga dari samping kiri, yaitu min A kurang dari X kurang dari A. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, nilai mutlak X kurang dari 2 diselesaikan dengan cara, karena dia menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari, kita akan kembali ke sifat keempat atau sifat kelima. Jadi, namun yang lebih jelas itu di sifat keempat karena dia menggunakan tanda kurang dari. Maka cara penyelesaiannya adalah dengan cara menuliskan angka negatif di sebelah kiri kurang dari X kurang dari 2, yang mana 2 merupakan angka positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana min 2 kurang dari X kurang dari 2, X elemen bilangan real. Contoh yang kedua masih dalam bentuk yang sederhana, yaitu tapi di sini tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih dari sama dengan. Maka kita kembali ke sifat yang ketiga, yaitu lebih dari sama dengan. Cara penyelesaiannya menggunakan atau. X kurang dari sama dengan min 2. Jadi untuk kurang dari yang diikuti oleh minus. Kalau lebih dari itu diikuti oleh tanda positif. Atau X lebih dari sama dengan 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 2, X elemen bilangan real. Contoh yang ketiga. Di dalam tanda mutlak itu merupakan persamaan, yaitu X kurang dari 3 kurang dari sama dengan 5. Penyelesaiannya, perhatikan sifat yang kelima. Ya, jadi
yang ada di dalam tanda mutlak itu disimpan di tengah, yaitu X kurang 3. Dan angka yang di sebelah kiri, sebelah kanan, itu untuk yang sebelah kiri disimpan negatif, untuk yang di sebelah kanan itu disimpan angka yang positif. Jadi min 5 dan positif 5. Jadi yang berikutnya, langkah selanjutnya adalah menghilangkan min 3 dengan cara menambahkan positif 3. Jadi menghilangkan min 3 dengan cara menambahkan positif 3. Jika di bagian tengah ditambahkan positif 3, maka bagian kiri dan kanan harus ditambahkan yang sama, angka yang sama, yaitu positif 3, positif 3. Jadi ini maksudnya untuk menghilangkan bilangan konstan yang mengikuti X. Jadi harus di tengah-tengah itu harus tersisa X. Sehingga himpunan penyelesaiannya dapat kita tuliskan X di mana min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 X elemen bilangan real. Contoh yang keempat ini 3X kurang mutlak X tambah 2 lebih dari 2. Nah, untuk model soal seperti ini kita harus selesaikan dulu yang ada dalam tanda mutlak, yaitu X tambah 2. Itu kita kembalikan ke definisi, sehingga kita ingat kembali definisi awal, yaitu X tambah 2 akan jadi positif X tambah 2 jika lebih dari sama dengan min 2, dan negatif X tambah 2 jika X kurang dari min 2. Min 2 dari mana? Nah, di situ sudah dituliskan bahwa X tambah 2 itu sama dengan 0. Jadi dikembalikan ke bentuk umum, persamaan bentuk umum. Jadi X untuk menghilangkan positif 2 harus ditambahkan min 2 di masing-masing ruas. Sehingga untuk ruas kiri itu yang tersisa adalah X, karena kalau ditambah dengan negatif 2 hasilnya akan jadi 0. Sementara di ruas kanan ditambahkan min 2 tetap min 2, karena 0 ditambah min 2 hasilnya min 2. Sehingga X lebih dari sama dengan min 2. Selanjutnya kita selesaikan satu persatu. Untuk yang positifnya, yang mana untuk X lebih dari sama dengan min 2, maka kita akan ganti yang di dalam tanda mutlak dengan positif X tambah 2. Karena di soalnya 3X kurang, maka kurang dalam kurung X tambah 2 lebih dari 2. Sehingga yang di dalam kurung harus kita kali dengan negatif 1 yang ada di luar. Jadi 3X kurang X kurang 2. Semua jadi negatif karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Lebih dari 2. Yang sama-sama memiliki variabel X itu dikumpulkan sehingga 3X kurang X hasilnya 2X. Min 2 itu dipindahkan ke sebelah kanan, hasilnya jadi positif. Jadi 2 tambah 2 maka jadinya 4. X lebih dari 2 karena 4 bagi 2 hasilnya 2. Kita lanjut ke bagian negatifnya, yang mana untuk X kurang dari min 2. Jadi 3X, kembali ke soal dulu ya. 3X kurang nilai mutlak X tambah 2 lebih dari 2. Kita masukkan negatifnya. 3X kurang negatif X tambah 2 lebih dari 2. Sehingga kita kali masuk ke dalam yang nilai yang dalam kurungnya, kali masuk negatifnya, sehingga negatif kali negatif hasilnya positif. Maka yang ada adalah 3X tambah 2 tambah X tambah 2 lebih dari 2. 3X tambah X hasilnya 4X. 2 kenapa sisa 0? Karena 2 yang positif dari kiri dipindahkan ke sebelah kanan itu akan berubah menjadi negatif. Jadi 2 kurang 2 hasilnya 0. X lebih dari 0 karena 0 bagi 4, 0. Maka dari uraian di atas dapat digambarkan
domain penyelesaiannya pada garis bilangan seperti ini, di mana bilangan pembatasnya itu adalah, atau daerah asalnya itu adalah min 2, 0, dan 2. Min 2 karena ada yang lebih dari, ada yang kurang dari, maka ada yang menghadap ke sebelah kanan, ada yang menghadap ke sebelah kiri. Jadi di situ di min 2 ada 2 garis bilangan. Terus maksudnya 2 arah ya. Maksud wilayahnya itu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk 0 sendiri, di sana kita bisa lihat X lebih dari 0, berarti dia akan menghadap ke kanan. Karena bilangan-bilangan yang lebih dari 0 yang sebelah kanan. Yang berikutnya, untuk yang 2, dia menghadap ke kanan, kita lihat X lebih dari 2. X lebih dari 2, maka dia akan menghadap ke kanan. Sehingga bisa disimpulkan himpunan penyelesaiannya itu adalah yang mendapatkan arsiran ketiga-tiga dari pembatas atau domain daripada penyelesaiannya tadi, dari min 2, 0, dan 2. Jadi kesemuanya itu bisa dirangkum atau kalau diarsir masuk di wilayahnya 2 semua. Jadi X lebih dari 2. Berikutnya contoh yang kelima, kita lihat itu dua-duanya memiliki tanda mutlak. Jadi kita harus ingat kembali sifat yang pertama. Untuk menghilangkan tanda mutlak, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Jadi masing-masing ruas dikuadratkan. Sehingga yang tersisa yang ada di bawah tanda akar. 2x tambah 1 kuadrat, 2x dikuadratkan, 4x kuadrat, 2 kali 2x, 4x kali positif 1, hasilnya tetap positif 4x. Positif 1 dikuadratkan, hasilnya positif 1. Kurang dari x dikuadratkan, x kuadrat, 2 kali x sama dengan 2x dikali min 2 sama dengan 4x. Min 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Karena negatif kali negatif. Bilangan di sebelah kiri di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri, sehingga bilangan atau angka yang di sebelah kiri akan jadi 0. Jadi semua tanda yang berlaku untuk bilangan di sebelah kanan itu kalau dipindahkan ke sebelah kiri akan berubah dari positif jadi negatif, dari negatif jadi positif. Jadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat, hasilnya 3x kuadrat, 4x ditambah 4x hasilnya 8x, 1 dikurangi 4 hasilnya min 3, kurang dari 0. Sehingga setelah jadi persamaan kuadrat, maka kita bisa membuat pemfaktorannya, yaitu 3x kurang 1 dikali x tambah 3. Jadi pembuat nolnya yang pertama 3x kurang 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3. 1 yang di sebelah kanan tadi itu berasal dari min 1. Karena dia berpindah ruas, maka berubah tanda menjadi positif 1. Jadi x-nya 1 dibagi 3. X tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Karena x tambah 3 itu kalau berpindah ruas akan jadi negatif. Nah, jika dituliskan dalam garis atau digambarkan dalam garis bilangan, maka modelnya akan seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah di antara atau di tengah-tengah. Karena kalau diarsir, yang mengenai arsiran itu adalah yang irisannya itu adalah di bagian tengah. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah x di mana min 3 kurang dari x kurang dari 1/3 x elemen bilangan real. Contoh yang keenam, nilai mutlak x kurang 2 per x tambah 3 itu merupakan bilangan campuran. Pecahan ya, maksud saya. Pecahan. Jadi
kurang dari sama dengan 2. Ini bisa kita pisahkan. Nilai mutlak X kurang 2 per nilai mutlak X tambah 3 kurang dari sama dengan 2. Jadi bisa dipisah. Masing-masing ruas kita kalikan dengan nilai mutlak X tambah 3 untuk menyederhanakannya. Ya, jadi kita untuk menyederhanakan bilangan pecahan, maka dikalikan dengan bila penyebutnya. Jadi jika dikalikan, maka hasilnya adalah nilai mutlak X kurang 2 kurang dari sama dengan 2 dikali X tambah 3. Kalau sudah seperti ini, jadi kita ingat kembali sifat yang pertama. Kemudian kita kuadratkan. Jadi X kurang 2 kuadrat kurang dari sama dengan 2X 2 kuadrat dikali X tambah 3 kuadrat. Jadi 2 kuadrat dikuadratkan juga. Kita selesaikan dulu pengkuadratannya. Jadi X dikuadratkan hasilnya X kuadrat. 2 kali X kali min 2 hasilnya min 4X. Min 2 dikuadratkan hasilnya positif 4. Yang di sebelah kanan 2 kuadrat 4 dikali X kuadrat X kuadrat X kali 2 kali 3 hasilnya 6X. 3 dikuadratkan hasilnya 9. Nah, karena di situ masih ada 4 di luar tanda kurung, maka 4 ini kita kali masuk ke dalam tanda kurung. Jadi di sebelah di sebelah kiri itu kita tulis seperti biasa, X kuadrat kurang 4X tambah 4 kurang dari sama dengan 4 dikali X kuadrat 4X kuadrat, 4 dikali 6X hasilnya positif 24X, 4 dikali positif 9 hasilnya positif 36. Nah, kembali ke seperti contoh kelima tadi. Semua angka yang ada di sebelah kanan itu dipindahkan ke sebelah kiri sehingga berubah tanda. X pangkat 2 atau X kuadrat kurang 4X kuadrat hasilnya min 3X kuadrat, min 4X min 24X hasilnya min 28X. 4 kurang 36 hasilnya min 32 kurang dari sama dengan 0. Karena ini bilangannya negatif semua, maka kita harus kali dengan negatif 1 supaya berubah tanda menjadi positif. Nah, maka hasilnya 3X kuadrat tambah 28X tambah 32. Dan tandanya tadi, yang tadinya itu kurang dari sama dengan, maka jika dikalikan dengan negatif 1 akan berubah menjadi lebih dari. Sehingga untuk yang lebih dari sama dengan, di situ seharusnya di 3X kuadrat 3X tambah 4 dikali X tambah 8 lebih dari sama dengan 0. Ada nolnya di situ ya. Jadi pembuat nolnya adalah 3X tambah 4 sama dengan 0, 3X sama dengan min 4, X sama dengan min 4 bagi 3. Yang kedua, X tambah 8 sama dengan 0, X sama dengan min 8. Jadi untuk penyelesaian pertidaksamaan lebih dari, maka cara menggambar bilangan garis bilangannya itu adalah dengan mencari pembatas yang paling kecil ditulis di sebelah kiri dan pembatas di sebelah kanan itu yang lebih besar. Jadi dia terpisah, maka dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya X di mana X kurang dari sama dengan min 8 atau X lebih dari sama dengan min 4/3. Nah, adik-adik sekalian, saya kira cukup sekian dari saya. Di sini ada latihan untuk kalian kerjakan di rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.